senang sekali kita hari ini ketemu lagi ya. Apa kabarnya? Wah, Lose harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Tapi kalau ada pun yang lagi sakit sekarang atau yang baru mau sembuh, nggak apa-apa gitu ya. Lose terus doakan supaya anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat dan Tuhan berikan kesembuhan bagi yang sakit. Nah, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali lagi mau dengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mendengar dengan baik, duduk dengan tenang, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Tolong kami juga Tuhan supaya kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil sedari kami sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, dan tolong Lose Maria juga yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini Lose sudah bawa peralatan untuk kasih tahu kepada anak-anak apa sih yang terjadi di hari Pentakosta. Mungkin anak-anak kalau baca di Alkitab mungkin belum terlalu ngerti gitu ya. Nah, jadi Lose kasih lihat gambarannya supaya anak-anak bisa lebih ngerti lagi apa sih yang terjadi di hari itu. Nah, Lose di sini bawa piring putih ya, bersih, nggak ada apa-apanya. Piring ini melambangkan diri kita. Nah, di piring ini Lose kasih sedikit hand sanitizer. Semua di rumah punya ya. Tapi ingat, percobaan ini tidak boleh dilakukan sendiri anak-anak. Kalau anak-anak mau coba di rumah, anak-anak bisa ajak papa mama untuk mendampingi ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dikasih hand sanitizer sedikit. Nah, anak-anak, di hari Pentakosta Tuhan sudah berjanjikan sebelum dia naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus. Biasanya anak-anak bingung, apa sih itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Tuhan juga, tetapi karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia mengutus Allah Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Gak kelihatan, sama seperti ini. Tuhan mengutus Roh Kudus, tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ini bekerja dalam hidup kita. Wow, ya. Tadi nggak kelihatan ya. Nah, anak-anak, Roh Kudus memang tidak kelihatan. Sebentar ya, Lose kasih air dulu, nanti takut panas. Roh Kudus memang tidak kelihatan anak-anak, karena tinggal di dalam hati kita dan di hati anak-anak ketika kita percaya Tuhan. Tapi Roh Kudus itu bekerja dengan cara apa? Dia mengingatkan kita kalau kita berbuat dosa. Itu ya, jangan Maria, jangan lakukan itu. Kalau misalkan Maria mau mencuri sesuatu, lalu Roh Kudus dalam hati mengingatkan, jangan Maria, itu dosa, gak boleh gitu ya. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak juga pernah seperti itu. Anak-anak mau berbuat sesuatu yang nakal, sesuatu yang gak benar, sesuatu yang jahat, tapi seperti ada suara yang mengingatkan dari dalam diri kita, jangan lakukan, itu nggak baik, itu dosa. Itu adalah Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, yang menolong kita supaya hidup dengan benar. Nah, karena Roh Kudus itu bekerja dalam hati seseorang, hari ini Lose mau cerita. Ada seorang tokoh yang terkenal jahat. Nah, dicatat di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul. Ada seseorang terkenal jahat sekali, dia tangkepin ya, orang-orang Kristen. Dia masukin ke dalam penjara, dia siksa, dia aniaya, dia biarkan orang-orang itu mati. Siapa dia? Penasaran? Yuk kita lihat beritanya. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya dengan Mary dalam Fantastic News. Akurat, tajam, dan fantastik. Pemirsa, diberitakan ada seorang penganiaya Kristen bernama Saulus. Dia lahir di Tarsus, dia adalah warga negara Romawi.
ketika dia berusia 13 tahun, dia diasuh oleh seorang guru besar bernama Gamaliel. Bersama dengan Gamaliel, dia mempelajari begitu banyak hal mengenai hukum Taurat. Saulus juga adalah keturunan Yahudi, karena orang tuanya adalah termasuk golongan Farisi. Karena golongan Farisi, makanya Saulus berpikir bahwa orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Saulus tidak percaya kepada Yesus, sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus disalib dan mati, dia begitu senang. Dia benci kepada Yesus. Begitu juga dia benci kepada semua pengikut Kristus. Itu sebabnya dia menangkap, menganiaya, dan membiarkan orang-orang Kristen mati di penjara. Pemirsa, saat ini Saulus sedang perjalanan ke Damsyik. Dia ingin menangkap orang-orang Kristen yang lari ke Damsyik. Dia ditemani oleh beberapa rekannya. Demikian berita hari ini. Nah, anak-anak sudah dengar beritanya tadi? Coba kalian pikir, apakah orang ini yang namanya Saulus mungkin dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil? Betapa jahat hidupnya, bukan? Dia nangkep-nangkepin orang, dia siksa orang Kristen. Kok sekarang dibilang dia dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil? Mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Tapi coba kita lihat. Di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 3-6 dicatat seperti ini ya. Anak-anak bisa buka sendiri di rumah atau lihat di bawah. Lo semua bacain kita semua ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, yaitu Saulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, anak-anak, Saulus yang kita tadi dengar adalah orang jahat, sekarang lagi menuju Damsyik. Gitu ya, tadi dikatakannya dalam perjalanannya ke Damsyik. Ngapain dia ke Damsyik? Ternyata dia itu mau ke Damsyik, masih mau tangkepin orang Kristen loh. Dia belum berubah, dia masih jahat tuh di perjalanan ke Damsyik. Tapi di tengah jalan, sebelum sampai ke kota Damsyik, sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba ada cahaya dari langit yang terang sekali mengelilingi dia. Alkitab pencatat begitu kan. Dan tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Gitu ya, tersungkur gitu sujud. Dia nggak berani lihat cahaya itu karena terlalu terang. Dia merem. Dia dengerin tiba-tiba ada suara dari langit. "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Suara siapa itu? Anak-anak tahu itu suara siapa? Itu adalah suara Tuhan. Tuhan mau panggil Saulus, tapi Tuhan tanya dulu, "Saulus, kenapa kamu aniaya aku?" Loh, Saulus kan gak aniaya Tuhan Yesus ya. Saulus cuma menganiaya orang-orang Kristen, bukan Tuhan. Tapi anak-anak, ketika Saulus menganiaya orang-orang Kristen, itu sama saja dengan Saulus menganiaya Tuhan. Apa sih aniaya? Aniaya itu membuat orang menderita ya. Ditangkep, disiksa, nah itu dianiaya. Tuhan bilang, "Kamu menganiaya aku karena kamu menganiaya orang-orang Kristen." Lalu Saulus dalam sungkurnya dia merem, dia mungkin gemetaran ya anak-anak. Wah, Tuhan berbicara padanya.
aku memang jahat. Mungkin dalam hatinya seperti itu. Lalu Tuhan bilang apa? Sekarang bangunlah dan kamu pergi masuk ke dalam kota Damsyik itu dan tunggu di sana. Aku akan kasih tahu apa yang harus kamu perbuat. Nah anak-anak, setelah itu Saulus gak bisa berdiri. Dia gak bisa lihat. Matanya buta. 3 hari dia gak bisa lihat. Makanya orang-orang yang pergi ke Damsyik bersama dengan dia tuntun dia sampai masuk ke Damsyik. Nah di Damsyik Tuhan udah atur semuanya. Dia ketemu sama orang yang namanya Ananias, seorang penyamak kulit, dan dia tinggal bersama Ananias. Dan Ananias sudah tahu karena Tuhan juga sudah memberitahu Ananias ada Saulus yang mau datang. Dan Saulus dipegang pundaknya ya, dijamah sama Ananias. Dan tiba-tiba itu matanya seperti ada selaput yang gugur sereng gitu ya. Dan dia bisa melihat lagi. Ajaib bukan? Disitulah Saulus tahu bahwa Tuhan memanggilnya. Saulus tahu dia harus melakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Apa itu? Tuhan suruh dia apa? Memberitakan Injil. Apa itu Injil? Firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada banyak orang, gak cuma orang Yahudi, tapi juga kepada orang-orang yang non-Yahudi. Seluruh dunia. Itu sebabnya anak-anak, akhirnya Saulus dari hari itu dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu benua ke benua yang lain. Dan betapa banyak orang percaya Tuhan karena Saulus. Saulus ini nantinya namanya berubah menjadi Paulus. Nah anak-anak, kita lihat Tuhan bisa panggil orang seperti Saulus. Tuhan juga bisa panggil orang seperti kita. Kita tidak lebih baik daripada Saulus. Kita juga orang jahat loh. Kenapa? Karena kita juga melakukan dosa setiap hari. Benar gak? Setiap hari siapa yang bisa hitung dosanya berapa banyak? Banyak. Marah-marah, sungut-sungut, malas. Lupa berdoa, males sekolah minggu, dengar firman Tuhan, main game. Kita juga adalah orang-orang yang sama seperti Saulus. Tapi Tuhan juga panggil kita loh. Panggil Lause, panggil anak-anak, semuanya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kita gak seperti Paulus yang pergi dari satu kota ke kota lain, dari Jakarta ke Bandung, lalu ke Semarang, lalu ke Jogja, lalu ke Solo. Enggak, kita gak seperti itu. Tuhan mau kita mengerjakan suatu hal yang sederhana dulu. Mungkin satu saat nanti ketika kamu besar, kamu sudah mampu untuk pergi ke sana ke sini. Mungkin Tuhan bisa panggil untuk melakukan yang lebih besar lagi sama seperti Saulus. Tapi sekarang kita masih kecil, anak-anak bisa mengabarkan Injil di dalam rumah, di sekolah minggu. Dengan cara apa? Siapa yang sudah pernah menceritakan Tuhan kepada papa mama? Ayo, siapa yang pernah? Cerita tentang Tuhan Yesus itu nggak harus panjang gitu ya, enggak. Kamu bilang Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu mati buatku, Tuhan Yesus itu memberkati hidupku, itu pun sudah memberitakan Injil. Jangan malu, jangan takut, Tuhan pasti tolong. Sama seperti Saulus. Saulus sampai mati loh memberitakan Injil. Terkatung-katung di kapal ya, di tengah lautan, gak makan berhari-hari, dipatuk ular hampir mati, dipukul 39 kali. Waduh, itu sih udah babak belur ya kalau badan manusia. Tapi dia tidak menyerah. Kenapa? Dia tahu Tuhan panggil dia untuk memberitakan Injil. Sama dengan kita ya, sekali lagi anak-anak, kita harus memberitakan Injil. Nanti kalau pulang ke surga, Tuhan tanyanya begini, berapa banyak orang yang sudah kamu ceritakan tentang Tuhan? Tuhan gak akan tanya nilai matematika kamu berapa,
nilai bahasa Indonesia kamu berapa, kamu ranking berapa. Enggak. Tapi Tuhan akan tanya, kamu udah berapa orang yang sudah kamu ceritakan tentang Tuhan. Anak-anak, menceritakan tentang Tuhan, memberitakan Injil, itu sama dengan menceritakan, membagikan kasih Tuhan kepada semua orang. Nah, coba kita lihat ya. Lose di sini ada bawa tisu. Ya, tisu ini Lose gambar dulu hati, lambang kasih Tuhan. Ya. Nah, karena hati warnanya apa? Merah dong ya. Nah, merah. Nah, membagikan kasih Tuhan itu sama seperti ini. Membagikan kisah kasih tentang Tuhan. Ya. Nah, kalian lihat merahnya naik ke atas. Kalau diterusin nanti merahnya makin lama makin ke atas dan menyebar. Nah, anak-anak kalau ini bisa dicoba sendiri di rumah ya. Anak-anak coba setelah sekolah minggu ini, anak-anak cari satu orang di rumah untuk kamu ceritain tentang Tuhan. Boleh papa, boleh mama, boleh suster, boleh mbak, boleh pak supir mungkin, boleh opa, boleh oma, siapapun di rumah. Lose aku mau cerita sama Dogi. Sama Dogi nggak ngerti ya, jadi ceritanya harus sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke? Banyak orang di rumah kita, bukan kita tidak hidup sendiri. Jadi coba anak-anak setelah sekolah minggu ini ceritain tentang Tuhan. Oke? Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami dengar cerita tentang Saulus. Bagaimana Tuhan panggil dia untuk memberitakan Injil. Tuhan juga panggil kami karena kami adalah murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tolong supaya kami punya keberanian, tidak malu untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Habis sekolah minggu ini Tuhan, kami mau cerita tentang Tuhan kepada satu orang di rumah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menceritakannya dengan baik dan kami berani. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang ayat hafalannya terambil dari Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, yaitu Yesaya yang ngomong, ini aku, utuslah aku. Anak-anak satu hari nanti, kalau Tuhan kasih kesempatan, kamu pergi memberitakan Injil. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku pergi memberitakan Injil. Cerita firman Tuhan sampai di sini, anak-anak terus semangat memberitakan Injil, Lose juga semuanya semangat memberitakan Injil, supaya Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Bye-bye!